Baik, baik, bisa kita mulai. Kalau bisa, boleh dinyalakan kameranya. Ya, baik. Lain boleh diaktifkan kameranya. Baru 3 kita ya. Oh, ada, alhamdulillah. Satu lagi. Baik, mari kita mulai. Ini sudah saya rekam, jadi nanti jaga-jaga apabila ada penjelasan saya yang kelewat atau kelupaan, nah bisa insya Allah nanti saya share linknya, link rekamannya. Nah, biar bisa diingat-ingat. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sangat senang sekali saya bisa berjumpa dengan ibu ya. Mungkin saya bilang ibu saja ya. Ibu-ibu, kayaknya bapak-bapaknya nggak ada. Nah, ibu-ibu aja. Jadi saya sangat senang sekali bisa berjumpa dan bisa membersamai di dalam mata kuliah karya ilmiah. Karena karya ilmiah ini salah satu mata kuliah yang menjadi momok yang menakutkan gitu ya. Karena memang karya ilmiah ini nggak ada SKS-nya, nol SKS-nya. Setinggi-tingginya nilai ya nggak masuk ke ini, ke nggak masuk ke IPK, nggak. Tapi dia menentukan nanti apakah bisa, kalau nggak salah ya, apakah bisa yudisium atau tidak yudisium. Nah itu. Jadi makanya di nilai itu dia tertulis iya atau tidak. Nah, lulus atau TL tidak lulus. Nah, itu. Tapi semoga lah semuanya bisa lulus dalam mata kuliah ini. Baik, boleh kita perkenalan dulu ya. Kita sebelum saya memperkenalkan diri, sebelum saya memperkenalkan diri, alangkah lebih baiknya kalau Ibu atau Bapak yang memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Yang pertama, boleh memperkenalkan dirinya, nama dan alamat sampai provinsinya ya, Ibu ya. Soalnya saya kalau sampai desa saja atau kecamatan saja saya bisa nggak tahu gitu ya, sampai ke provinsinya gitu. Dan bekerja di mana seperti itu ya. Boleh silakan Ibu Vivi dulu memperkenalkan diri, alamat dan kerja. Mohon maaf Ibu Vivi tidak kedengaran suaranya. Ibu Vivi pakai headset? Kalau nggak pakai headset berarti dilepas saja headsetnya. Atau Ibu Vivi pakai laptop, boleh diganti pakai HP mungkin? Oh iya. Oke, baik. Ibu Fadila. Kita ke Ibu Iya, Fadila dulu. Bapak. Silakan Ibu Suara Fadila. saya apa sudah terdengar? Iya, terdengar suaranya. Oke, baik. Mohon izin perkenalan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fadila. Saya dari tempat tinggal saya di Jember, Jawa Timur, di daerah Antirogo. Saya mengajar di SDN Bintaro 3, Jember. Jember. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fadila. Berarti sudah semester berapa sekarang Ibu Fadila? Semester 8, Bapak. Oh, selesai ya, mau selesai nih. Oke, baik. Sekarang Ibu Vivi boleh? Baik, apakah sudah terdengar, Pak? Iya, terdengar. Tapi boleh satu akun saja mungkin supaya nggak ini suaranya nggak mantul-mantul suaranya. Apakah masih mantul, Pak? Ya, ya, ya. Sip.
Baik, izin Bapak. Saya Vivi Vanessa Tunikmah. Alamat saya di Teguwangi, Pelemahan, Kabupaten Kediri. Saya bekerja di SDN Kuik, Kecamatan Kunjang, dan mengajar kelas 3. Kelas 3. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Kalau mengajarnya di SD masih baru 2 tahun, Bapak. 2 tahun. Nggih. Kalau Ibu Fadila sudah berapa lama mengajar? Sudah 5 tahun 4 bulan, Bapak. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu ijazah awalnya apa, Ibu? Kalau saya masih dari SMA, Pak. Oh, wah, Oke. luar biasa ya sudah bisa mengajar, alhamdulillah. Kalau Ibu Vivi? Iya, alhamdulillah, Pak. Sama Pak, saya juga masih SMA. Saya di semester 8 juga. Oh, oke, baik. Alhamdulillah sudah bisa mengajar. Nah, lanjut lagi Ibu Lina. Ibu Lina bisa mendengar suara saya? Kalau bisa, boleh diaktifkan kameranya Ibu Lina. Ya, Ibu Lina bisa mendengar saya? Ya, Ibu Lina. Silakan Ibu Lina memperkenalkan diri. Suaranya Ibu Lina diaktifkan. Tekan tombol mic-nya. Itu masih silang mic-nya. Oh, Ya. Ya. sudah Pak. Sudah. Silakan memperkenalkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lina Mardiana dari Pokjar Marga Telang, Banyuasin. Di PAUD Desa Muara Telang Marga. Oh, oke. Tapi yang di UT ini PGSD ya, Bu? Iya, benar Pak. Oh, alhamdulillah. Sudah berapa lama Ibu mengajar? Kalau SD dulu lama Pak, kemudian balik ke PAUD, sudah 3 tahun di PAUD. Oh, kalau yang di SD kalau boleh tahu sudah berapa lama mengajarnya? SD kemarin hampir 8 tahun Pak saya ngajar. Wah, luar biasa pengalamannya Ibu Lina nih mengajar nih. Alhamdulillah, ya. Baik, Ibu Lina, terima kasih atas perkenalan dirinya ya. Silakan dinonaktifkan lagi mic-nya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Ibu Dian Rismawati boleh diaktifkan. Ini teman-teman yang baru bergabung boleh diaktifkan mic-nya. Mic-nya beserta kameranya, ya kameranya. Silakan Ibu Dian. Ya, Ibu Dian, silakan perkenalan diri. Saya Dian Rismawati. Alamat saya ada di Banyuwangi. Kebetulan saya kemarin sempat mengajar di TK. Soalnya kalau di lingkungan saya, kalau mau di SD harus ada ijazah kuliah. Tuh. Dari mana alamatnya, Bu? Dari Banyuwangi, Pak. Oh, Banyuwangi. Oke, baik. Berarti ini SMA atau sudah S1? Masih ijazah SMA, soalnya kalau mau di SD harus ijazah S1. Oh iya, benar. Ya. Berarti sebentar lagi nih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dian. Dan diaktifkan masih ya Ibu Dian kameranya. Lanjut, Bapak Abdillah, silakan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Abdillah Lukman. Saya di Banyuwangi, bertempat tinggal di Banyuwangi Kota, Pak. Kebetulan sekarang bertugas di SD Negeri Sobo, tapi tepatnya ngajar kelas 2. Untuk lamanya di Sobo 2 tahun, dan sebelumnya mengajar di SD Negeri Grogol 3, lebih 4 tahun. Oh, oke. Baik, terima kasih Bapak Abdillah. Lanjut, Bapak Muhammad Nur Kholik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya namanya Muhammad Nurholik. Alamat saya dari Kabupaten Tangerang. Sekarang mengajar di SD, Pak. Oke, sudah berapa lama mengajar, Pak? Baru 1,5 tahun, Pak. Oke, alhamdulillah. Kelas berapa, Pak? Kelas 5. Kelas 5. Baik, terima kasih. Lanjut, Ya. Bapak Iqmal. Iqmal Soni. Silakan, Bapak. Tidak kedengaran suaranya? Iya, masih. Berarti Bapak Iqmal pakai ini ya, pakai laptop. Kalau pakai laptop boleh pakai HP? Ya. Oke. Biar kita bisa berkomunikasi ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan materinya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal lah dulu ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Majidi. Kontak WA saya, kita sudah berteman di grup, kita sudah di grup yang sama di WA. Nah, itu nanti untuk sementara mungkin saya kunci grupnya karena memang nggak terlalu sibuk lagi, awal-awal itu nggak terlalu sibuk. Nah, nanti kalau sudah di pertengahan sampai di akhir, apalagi kalau dia belum start dari awal, wah pasti sibuk sekali gitu. Nah, lalu alangkah lebih baiknya kita nyicil dari sekarang nyicilnya. Nah, gitu. Jadi langkah yang pertama adalah sangat bagus sekali Bapak Ibu sudah mengikuti TWEP 1 ini. Karena TWEP 1 ini membuka wawasan Bapak Ibu untuk karya ilmiah ini. Karena nggak bisa langsung misalnya ikut di TWEP 4, habis itu langsung mau selesai, nggak bisa, kecuali memang sudah paham gitu. Nah, kalau dari awal, yaitu kita buka dari TWEP 1 ini, dari kenapa ini mata kuliah ini, ada SKS-nya nggak mata kuliah ini, terus berapa halaman nanti, nah terus gimana, apa hubungannya dengan PKP gitu. Nah, itu kita bahas di TWEP 1 ini. Nah, jadi menurut saya kalau tidak mengikuti TWEP 1, ya dia tidak mau memulai itu dari awal gitu. Nah, karena ketika kita merasa sudah tidak paham, ya kita merasa sulit. Menurut saya seperti itu sih. Kalau kita merasa ada bayangan, insya Allah bisa. Dan Bapak Ibu harus bisa, ya. Kita harus bersinergi. Saya akan merasa gagal apabila Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan karya ilmiah Bapak Ibu. Nah, begitu juga Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan karya ilmiah sampai batas waktu yang diberikan, Bapak Ibu tidak lulus. Nah, bukannya saya nggak meluluskan, bukan, karena memang harus sesuai dengan formatnya, isinya dan lain-lainnya gitu. Nah, maka dari itu kita bersama-samalah selalu kita mengikuti TWEP 1, TWEP 2, TWEP 3 dan TWEP 4. Kebetulan saya mengampu 2 kelas karya ilmiah. Nah, 2 kelas karya ilmiah. Nah, ini kelas baru nih bagi saya karena kelas awalnya sudah dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Nah, ini baru saja minggu kemarin dikasih gitu. Karena memang kekurangan tutor, lalu saya dua kelas. 2 kelas itu berarti 2 kali 15 orang. Nah, berarti 30 orang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri, saya masih mau menyapa teman-teman semuanya di sini untuk memperkenalkan diri. Silakan selanjutnya Ibu Widya boleh memperkenalkan diri, alamat dan tempat bekerja. Silakan diaktifkan mic-nya. Iya, lupa, mohon maaf. Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Widya Lestari. Saya dari Pokja Rimbo Bujang.
Saya mengajar di Kecamatan Tujuh Koto Ilir, daerah seberang APH. Saya mengajar di MI. Oh, DMI. Iya. Ya, Sudah berapa lama mengajar, Bu? saya mengajar kurang lebih 8 tahun, Pak. Oh, lama sekali ya. Sama dengan Ibu Lina. Ibu Lina 8 tahun tambah 2 tahun ya, Bu? 3 tahun yang di PAUD. Nah, Ibu Lina. Oke, wah luar biasa. Ini pengalamannya berarti Ibu Bapak semuanya. Baik, terima kasih Ibu Widya. Ya, ada Ibu Robiatul Adawiyah. Iya, Boleh diaktifkan kameranya? Ada Pak, maaf Pak, baru pulang Pak. Oh ya, boleh. Silakan. Ini kan dulu sudah standby, baru nanti memperkenalkan diri ya, Ibu. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Ibu Cindy, silahkan. Iya, Pak. Iya, silakan Ibu Cindy. Saya baru masuk tadi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan memperkenalkan diri, Ibu Cindy. Oh, baik. Nama saya Cindy Zaindufa Nutreza. Saya berasal dari Jember, Jawa Timur. Sekarang sedang mengajar sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun. Wah, luar biasa. Oke, baik. Ibu, ngajarnya di mana, Bu? SD? SD. Oh. SDN Sumber Salah 4. Sebelumnya berarti sudah S1 atau SMA? SMA. Oh, SMA. Oke, baik, Ibu Cindy. Berarti jadi guru kelas ya, Bu, kemarin? Iya, jadi guru kelas. Oh, alhamdulillah. Ibu Revina boleh? Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan mungkin ya kalau kita boleh ini kan, mungkin ya kita ini kan 2 jam nih. Nah, mungkin agak sedikit membosankan lah ya. Tapi walau bagaimanapun ya kita tetap harus bersinergi gitu. Kita harus bekerja sama. Saya bilangnya kita bekerja sama. Kenapa? Saya menyampaikan, Bapak Ibu juga mendengarkan. Karena ini menurut saya beda dengan webinar-webinar yang 32 SKS ya gitu-gitu. 32 JP gitu. Itu biar kita enggak, misalnya mohon maaf, misalnya memang kita mematikan kameranya dan kita sambil mengerjakan yang lain, ya sudahlah gitu. Asal dapat sertifikatnya gitu ya. Nah, kalau yang ini nih sejenis pemahaman gitu. Nah, untuk membimbing Bapak Ibu untuk paham terkait karya ilmiah ini gitu. Nah, jadi apabila tidak kecuali memang sibuk nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya bisa ya kita sama-sama kita berusaha untuk memahaminya. Saya juga berusaha sekeras-kerasnya untuk dapat memahamkan Bapak Ibu semuanya. Nah, saya juga sudah ada formatnya karena memang saya dari 2022 sudah mengajar karya ilmiah. Jadi sudah banyak pengalamannya insya Allah. Baik, ada Ibu Revina bergabung dengan kita. Silakan Ibu Revina memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini suaranya benar nggih? Jelas. Aman. Baik, saya Revina Maratus Khairul Nikmah. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Oke, baik. Sudah berapa lama mengajar Ibu? Sekitar 2 tahun, Pak. Oh, di SD ya? Iya, di SD. Oke. Nah, sekarang Ibu Robiatul Adawiyah sudah sampai? Sudah standby? Udah, Pak. Nah, silakan memperkenalkan diri. Halo? Kedengaran suara saya nggak, Pak? Sudah kedengaran suaranya. Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah. Saya berasal dari Tangerang. Saya sudah mengajar di SD, Pak. Oh, di SD. Baik, Iya. terima kasih. Ya,
Lanjut lagi, siapa yang belum memperkenalkan diri? Bu Revina sudah semua kayaknya ya. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Majidi, nomor HP saya kan sudah. Nah, saya berkenan kalau kita berkomunikasi lewat grup ya. Nanti kalau saya aktifkan grup WA, nah baru kita berkomunikasi. Kalau memang lagi tidak diaktifkan, nah itu kita bisa berkomunikasi lewat grup e-learning, karena saya setiap hari membuka e-learning seperti itu. Nah, dan mohon maaf tidak diperkenankan kalau Bapak Ibu langsung menelpon ataupun ya tadi langsung menelpon kalau tidak ada komunikasi sebelumnya ya, siapa tahu saya lagi di luar ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau bisa ada janji dulu ataupun kita lewat grup WA ataupun grup e-learning. Kalau grup e-learning insya Allah setiap hari saya buka. Nah, seperti itu. Saya Muhammad Majidi. Kalau boleh memperkenalkan pekerjaan, saya dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Quran STIQ Amuntai untuk mengampu jurusannya yaitu PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi saya S1-nya PGMI, S2-nya juga PGMI. Nah, selanjutnya saya pekerjaan formal. Nah, lanjutnya setelah pulang saya dari kampus, sore saya mengajar juga. Saya mengajar menjadi guru ngaji. Nah, ya, kayak bertolak belakang gitu ya. Karya ilmiah, nah sorenya guru ngaji. Saya guru ngaji dari 2020-an lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Di TPA kami itu menggunakan metode UMMI namanya. Nah, jadi saya profesi juga menjadi guru ngaji. Ada lagi profesi tambahan. Saya juga mengajar hadroh. Nah, ngajar hadroh. Atau kami, kan saya di Kalimantan Selatan. Kami bilangnya hapsi. Nah, itu saya mengajar itu juga untuk rabananya. Dari terbangnya, dari basnya, dari rawisnya juga saya yang mengajar. Alhamdulillah membersamai anak-anak komplek. Nah, seperti itu. Jadi lumayan beragam pekerjaan saya. Paginya dosen, sorenya pagi siang dosen, sorenya guru ngaji, habis maghrib mengajar UT, habis isya mengajar hadroh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu pekerjaan saya. Nah, dan selanjutnya kita mulai perkenalan dari mata kuliah ini. Ya, saya aktifkan, saya share PowerPoint-nya. Insya Allah nanti ini ada rekamannya. Insya Allah nanti saya upload di YouTube atau nanti di Google Drive, nanti ada linknya saya bagikan apabila mau mengulang-ulang. Nah, baik. Nah, muka saya tidak kelihatan, tapi layar saya share itu bisa kelihatan. Belum bisa, Pak. Oh. Itu Belum, Pak. Saya belum belum. bisa, Pak. Tidak dapat menampilkan konten, Pak, di layar. Oh, gitu ya. Waduh. Yang lain ada Konsep nggak yang dan bisa? kebutuhan karya ilmiah tulisannya, Pak. Sudah. Iya, bisa. Sudah, Pak. Bisa ya. Coba kalau yang bisa, atau ada kan di bawah itu fiturnya raise hand, tuh ada yang emoticon. Nah, boleh raise hand atau kasih love mungkin boleh, berarti itu bisa melihat. Kalau tidak ngasih respon berarti tidak bisa melihat.
Nah, ini sudah ada Ibu Revina bisa melihat. Cuma 2 orang ya bisa melihat. Melihat. Oh, ada juga yang lain. Iya. Saya bisa. Iya. Ibu Widya bisa? Bisa. Yang lain Ibu Dian bisa nggak? Oke, Bapak Abdillah bisa. Ibu Dian bisa melihat layarnya? Pak, masih kayak loading gitu. Oh, berarti masih menunggu. Ibu Lina bisa nggak, Ibu Lina? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sambil mendengar. Berarti yang lagi loading sambil mendengar. Nanti ada rekaman insya Allah. Baik. Yang kita akan membahas masalah konsep dan ketentuan karya ilmiah. Nah, yang pertama adalah konsep karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah atau disebut karya tulis ilmiah atau KTI. Tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian atau pemikiran suatu masalah. Nah, jadi artikel ilmiah sebagai prasyarat kelulusan program akan didiseminasi melalui repository UT atau Rama Repository Kemendikbud. Singkatnya adalah karya ilmiah ini adalah penelitian. Nah, gitu. Penelitian. Di mana datang penelitiannya? Penelitiannya, Ibu kan Bapak dan Ibu kan lagi proses juga nih kan PKP. Nah, PKP itu kan penelitian. Jadi, Bapak Ibu semuanya, mata kuliah ini boleh sama persis dengan PKP. Tapi hasilnya boleh sama persis, tapi formatnya berbeda. Nah, itu. Nah, jadi sebelum kita lanjut, ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau saya lanjut dulu? Ya, saya lanjut dulu mungkin. Nanti silakan ditanyakan apabila yang. Jadi, kita ini karya ilmiah. Ada penelitian. Penelitiannya datang di mana? Penelitiannya Bapak Ibu semuanya ada mata kuliah PKP kan? Nah, mata kuliah PKP itu boleh hasil dari penelitian itu dijadikan hasil dari karya ilmiah. Tapi formatnya berbeda. Nah, itu dulu ya. Ya, nanti saya ini kan, saya tanyakan nanti Bapak Ibu semuanya. Nanti saya tanyakan. Mentes nih, paham atau tidak nih. Nah, itu ya. Lanjut. 3. Elemen karya ilmiah. Yang pertama adalah substansi. Nah, substansi ini isi karya ilmiah mencerminkan kajian atau hasil penelitian. Pokoknya hasil penelitian ya. Bidangnya adalah bidang SD. Mohon maaf bila Bapak Ibu mengajar di PAUD atau di bukan SD. Nah, penelitiannya nanti di SD. Ya, Bapak Ibu ya, penelitiannya di SD. Alangkah lebih baiknya SD-nya adalah SD di mana Bapak Ibu mengajar. Nah, begitu ya. Nomor 2, sistematika. Nah, karena karya ilmiah ini harus sistematikanya harus sesuai urutan. Nah, beda sekali dengan PKP. Kan saya bilang hasilnya boleh dengan sama PKP. Boleh, memang boleh. Tapi PKP itu kan sangat banyak halamannya. 40 halaman, 30 halaman, sangat banyak. Nah, kalau yang ini sedikit saja, 15 halaman. Nah, lalu Bapak Ibu harus mengikuti sistematikanya. Nanti ada saya kasih formatnya. Pokoknya saya kasih formatnya yang Bapak Ibu tinggal isi di dalamnya. Sudah saya desain gitu. Agak berbeda dengan contoh yang ada. Contoh yang ada kan PDF tuh. Nah, saya ngasihnya Word. Jadi Bapak Ibu langsung Bapak Ibu masukkan nanti. Nah, gitu ya. Lanjut. Format. Nah, format ini akan menjadi unsur penilaian Bapak Ibu semuanya. Pola atau tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas harus sesuai, ya. Marginnya harus sesuai, nanti ada disampaikan. Penempatan bagiannya, hurufnya harus sesuai. Bila tidak, bukan salah, ya salah, tapi saya yang koreksi, kata saya, tolong diperbaiki. Misalnya Ibu Fadila, tolong Ibu Fadila, fontnya salah itu harusnya Times New Roman. Nah, kertasnya salah itu seharusnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Stylenya, gayanya. Nah, gayanya ini nggak usah lah kita baca. Kenapa nggak usah kita baca? Ya, sakit kepala kita nanti itu ya. Saya nanti kasih contohnya gitu aja. Nanti ikuti saja yang dicontoh itu. Ada kalimatnya. Tinggal ditambah-tambah saja dengan hasil dari PKP. Nah, gitu. Nanti saya kirim.
Lanjut, kriteria. Penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karya. Nah, itu kaidahnya. 2. Bebas plagiasi. Nah, ini nanti ada di aktivitas 11. Nanti plagiasi. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada pengalaman saya, Bapak Ibu yang dulu itu ya, 80 plagiasinya, 80% sampai ke judul plagiasi. Wah, ini kan kita bisa sampaikan bahwa ini hasil Mbah Google. Mbah Google ini. Nah, itu. Apakah dimarahi? Ya nggak dimarahi sih, tapi dikasih tahu tolong plagiasinya dikurangi. Karena plagiasi UT 30% saja. Misalnya Ibu Widya 35. Nggak boleh 35, harus 30 kata saya. Karena kalau nggak 30, saya nggak bisa nilai. Nah, gitu. Sampai batas waktu yang diberikan gitu. Nah, Ibu Widya, nanti saya ajarin di web 4 cara mengurangi plagiasi. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Jadi ada 5 jurnal, nah itu tuh banyak salah juga. 5 jurnal dan 5 buku. Dan dalam waktu 5 tahun terakhir. Nah, itu ya. 5 jurnal. Nanti saya tanyakan kembali ya Bapak Ibu ya. Ini 5 jurnal dan 5 buku. 5 jurnal dan 5 buku. Nah, dan wajib 5 tahun terakhir gitu. Ada yang dia mau curang ya. Saya ini ya kalau masalah curang-curangan, wah luar biasa, sudah banyak sudah pengalamannya. Nah, contohnya adalah dia gini. Dia menulis daftar pustakanya 10 tadi. Tapi saya cek diisi kok nggak ada. Contoh misalnya penulis pertama di daftar pustaka, anggaplah namanya Ibu Widya. Nah, habis itu saya cari diisi nih, ada nggak bukunya Ibu Widya? Ternyata nggak ada. Oh, berarti daftar pustakanya adalah fiktif. Nah, dia mengarang saja ada itu. Sementara di isinya nggak ada. Nah, itu nggak boleh itu. Lanjut, status mata kuliah. Mulai semester 2022 sampai 2023, ya, atau semester 2-nya di 2022, Karil merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri. Nah, jadi tidak tersangkut TAP dan PKP. Kalau dulu bergabung, kalau sekarang tidak, gitu. Dia sendiri dan tidak memiliki bobot SKS. Jadi Ibu itu targetnya adalah lulus atau tidak lulus, bukan tinggi nilai atau tidak tinggi nilai. Lulus atau tidak lulus itu aja. Kalaunya lulus bisa ikut yudisium atau wisuda. Kalau tidak lulus tahun depan. Mohon maaf, dia ada pengalaman tutornya yang tidak bisa dihubungi sama sekali. Berpengaruh. Ternyata habis dia memberikan hasilnya ternyata langsung tidak lulus. Wah, itu kasihan mahasiswanya. Nah, dosennya nggak aktif, tapi tiba-tiba tidak meluluskan. Dan tidak bisa juga meluluskan kalau ya tadi formatnya tidak ada, tidak sesuai gitu, nggak bisa, memang nggak bisa. Karena kami itu nanti pasti akan disidang oleh UT. Kenapa kamu meluluskan? Kamu meluluskan yang tidak sesuai standar. Nah, nggak boleh itu. Lanjut. Artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber kajian pustaka atau hasil penelitian. Hasil penelitian ya. Nah, hasil penelitiannya dari PKP. Nah, itu nanti. Lanjut. Skor kelulusan minimal. Nah, ada skornya 75. Nih. Saya bisa kasih skor apabila Bapak Ibu sesuai dulu formatnya. Plagiasinya di bawah 30%. Formatnya sesuai. Paling banyak 15 halaman, paling sedikit 10 halaman. Semuanya formatnya harus sesuai, baru saya bisa menilai gitu. Kalau format itu berantakan, nggak bisa juga saya nilai. Kalau saya nilai pasti rendah nilainya, pasti 50-40, pasti nggak lulus. Jadi biasanya kalau masih ada waktu, yang salah-salah itu, yang bila ada waktu, saya kasih waktu, saya chat, saya email, saya WA, tolong perbaiki kata saya. Biasanya ada saja yang tidak menggubrisnya. Tiba-tiba satu hari lagi penutupan, baru dia sibuk sendiri.
dosennya ini kan belum tentu juga dia selalu free. Kan dia ada kegiatan lain. Nah, nggak bisa juga. Kan biasanya si mahasiswa, mohon maaf, bisa menyalahkan dosennya. Dosennya nggak bisa dihubungi. Bagaimana nggak bisa dihubungi? Waktunya kan 2 bulan. Nah, Bapak Ibu yang itu tadi, aktifnya baru 1 minggu. Gimana itu? Nah, sedangkan kalau mau konsultasi, itu butuh 1 hari, 2 hari prosesnya gitu. Nggak bisa langsung simsalabim. Nah, gitu. Jadi saya agak sedikit, mohon maaf, agak sedikit kurang respect dengan orang yang baru tiba-tiba masuk ke web terakhir dan dia yang paling sibuk sendiri dan merasa terzolimi. Waduh, itu saya sangat nggak respect gitu, sangat nggak respect dia nggak mengikuti itu webnya dan yang lainnya. Tapi tetap saya melayaninya, artinya tetap saya memberikan konsultasi, tapi sabar gitu, sabar maksudnya ada waktunya. Nah, karena memang kita 2 bulan kan, makanya kita startnya dari sekarang. Bukan startnya itu dari mau mengumpul. Misalnya 1 minggu lagi baru kita web. Kan enggak. 2 bulan lagi. Nah, itu. Lanjut. Mohon maaf nih, jadi agak sedikit curhat saya ya. Mohon maaf. Lanjut. Status kelulusan adalah L atau TL. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya L, semuanya lulus ya. Soalnya kasihan waktunya. Rugi waktunya menurut saya. Cuma gara-gara malas di bagian karya ilmiah, yang lainnya itu jadinya nggak bisa dilewati, nggak bisa ijazah nggak keluar, nggak bisa wisuda gitu. Padahal kalaunya mau sungguh-sungguh, karya ilmiah ini gampang, insya Allah gampang sekali. Ya, lanjut. Merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa program diploma 4 atau sarjana. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini. Oke. Nah, baru bisa saya aktif lagi ke kameranya. Nah, yang lainnya boleh aktifkan kameranya juga. Ya, baik. Nah, baik. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Semoga sekali dapat dipahami. Adakah yang mau ditanyakan kira-kira terkait tadi? Kriteria, format, gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin boleh? Silahkan tanyakan kira-kira mau menanya apa misalnya? Saya Pak, cintanya. Iya, boleh. Tadi Bapak kan memberitahu bahwa mengurangi plagiasi itu kan ada caranya. Iya. Caranya gimana, Pak? Oke, langsung to the point. Oke. Nah, caranya itu kalau mau cepat cari di YouTube. Banyak caranya. Nah, tapi kalau mau mengikuti alurnya UT ini, nah web 4. Nah, gitu. Kalau saya sekarang ngasih taunya apa yang saya sampaikan nanti di web 4. Nggak ada bahan lagi saya. Nah, itu. Jadi, iya, jadi kalau mau cepat cari di YouTube, banyak sekali. Gampang sekali. Ya, tapi kita menghindari yang bersifat curang. Nah, itu saya sangat kita hindari sama-sama. Curang itu ketahuan ya, bukan nggak ketahuan tapi ketahuan. Nah, itu. Baik, terima kasih Bu Widya sudah bertanya. Yang lain ada yang mau ditanyakan silahkan. Bapak izin bertanya. Silakan Ibu Fadila. Saya itu pernah dapat cerita dari kakak kelas ya Pak ya. Untuk yang karir itu Pak, semisal ini Pak, untuk mengurangi plagiat itu Pak, misalkan kita beli kayak aplikasi itu Pak untuk mengecek plagiatnya, itu kira-kira apa boleh Pak? Apa itu terdetek atau tidak? Oh iya, kalau mencek boleh pakai Turnitin ya, beli aplikasinya Turnitin supaya aktif Turnitinnya, baru dia cek sendiri, boleh. Tapi ketika dia kan dia kan resminya itu kan kita menceknya itu di aktivitas 11. Nah, di aktivitas 11 itu kan dari UT tuh. Nah, ada juga kejadian seperti ini, dia menggunakan aplikasi lain atau samalah Turnitin juga. Anggaplah dia 20% diturnitin dia. Nah, tapi ketika di aktivitas 11 di UT-nya ternyata 40%. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi tenang, 40% masih karena masih ada waktu,
itu bisa kita kurangi. Nah, bisa kita kurangi itu 40% itu bisa kita kurangi. Entah dihapus atau yang lainnya bisa, insya Allah bisa dikurangi. Nah, jadi yang resminya itu adalah mencek Turnitinnya di aktivitas 11. Nah, di situ tuh. Nah, jadi kan kita itu kan nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Tugas 1 itu nilainya nggak ada, tapi dia dikomentari. Tugas 2 nggak ada nilainya, tapi dikomentari. Nah, tugas 3 ini terkait format sudah. Terkait isi, judul harus ada, abstrak harus ada, pendahuluan harus ada, metodologi harus ada, hasil dan pembahasan harus ada. Semuanya harus ada dulu. Nah, saya nanti ada penilaiannya. Kalau saya klik nilainya, anggaplah Bapak Abdillah mengirim di aktivitas 3 format yang sudah bagus, sudah 15 halaman, formatnya sudah sesuai, isinya sudah bagus, penulisannya sudah bagus, sudah dikirim. Nah, saya lihat sudah bagus. Oh, oke. Terus bukunya berapa nih? 5. Jurnalnya berapa? 5. Oh, jadi berapa tuh? 10. Oh, sudah masuk tuh kriterianya. Nah, lalu saya klik tuh, ada situ tombol kliknya. Klik yang warna hijau. Nah, itu anggaplah kalau kita di kampus itu ACC namanya, di ACC. Nah, itu di ACC dan Bapak Abdillah bisa mengirim ke aktivitas ke tugas 4 yang ada di aktivitas 11 bisa. Tapi kalau saya belum mengklik itu, Bapak Ibu nggak bisa langsung ke aktivitas 11 atau tugas 4, nggak bisa. Karena itu harus ACC dulu. ACC-nya adalah formatnya sesuai, isinya sesuai. Baru di aktivitas 11 itu, masalah format-format itu nggak dipermasalahkan lagi. Karena sudah benar. Yang dipermasalahkan adalah Turnitin atau plagiasi. Plagiasi aja. Nah, jadi di tugas di aktivitas 11 itu, kita membahas masalah plagiasi. Itu aja. Bila Ibu misalnya Bapak Abdillah sudah anggaplah 35. Nah, saya minta Bapak Abdillah formatnya sudah sesuai, sudah bagus. Nah, tapi tadi ada plagiasinya 35, kurangi 5. Nah, nanti saya kasih tahu cara menguranginya. Tapi nanti ya, kalau sekarang saya nggak ada bahan lagi nanti di web 4. Nah, tapi ada caranya. Di YouTube ada. Cari aja di YouTube sekarang boleh, nggak apa-apa, aman. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait yang kata saya PKP tadi, kira-kira paham nggak maksudnya? PKP boleh digunakan untuk karya ilmiah. Nah, itu paham nggak itu? Nah, itu paham nggak kira-kira? Yang kata saya PKP itu boleh hasilnya. Nah, itu tuh. Bisa dipahami? Untuk judul yang di PKP itu apa bisa digunakan juga Pak di karya itu, Pak? Itu ya. Coba saya tanya satu-satu. Bapak Abdillah sudah masuk nggak PKP, Pak? Offline atau online masuk PKP-nya? Untuk PKP-nya online, Pak. Kalau Bapak Abdillah? Sudah, Pak. Sudah PKP. Oh, sudah Kalau di masuk. Pojjar kami semester. Oh, Ya, kalau Bapak Abdillah online atau offline? Online, Pak. Oh, online. Sudah penentuan judul kah, Bapak Abdillah? Nah, kebetulan pas waktu semester 8 saya itu terminal, Pak. Jadi tidak melanjutkan untuk PKP-nya. Jadi masih tahap pembelajaran saja. Kalau untuk pengajuan judulnya kan semester 8 kemarin. Nah, itu masih terminal saya, Pak. Oh, oke, baik. Nggih. Oke, baik. Nah, lanjut, Ibu Widya. PKP-nya gimana, Ibu Widya? Sudah masuk? Pertemuan berapa sudah? Dan sudah Kak penentuan judul? Ibu Widya. Baru pertama ini, Pak. Di semester 8 ini. Sudah penentuan judul nggak? Belum. Baru satu pertemuan kemarin, Pak. PKP-nya kami tatap muka. Oh, tatap muka. Lebih gampang tatap muka daripada online menurut saya. Oh iya, bagus kalau gitu. lebih enak berinteraksi dengan dosennya kalau gitu. Bagus. Nah, saran saya nanti Ibu Widya, semuanya juga. Jadi kalau mau cara ringkasnya adalah Bapak Ibu itu kan di PKP kan penelitian. Nah, gitu. Dan karya ilmiah ini kan juga penelitian.
Gitu. Alangkah lebih baiknya kalau penelitiannya cuma satu, yaitu di PKP. Jadi Ibu Bapak Ibu penelitiannya PKP saja. Hasil dari PKP, judul PKP, hasil PKP, masukkan ke karya ilmiah. Nah gitu. Mudahnya tuh seperti itu. Supaya tidak 2 kali penelitian. 2 kali penelitian itu repot menurut saya. Apalagi Bapak Ibu bekerja atau yang lainnya banyak aktivitas, wah repot sekali. Nah, jadi saran saya, ketika Bapak Ibu sudah ketemu dengan dosen PKP, langsung Bapak Ibu tanyakan terkait judul. Langsung di apa ya namanya ya? Langsung coba konsultasikan judul gitu. Nah, kalau judulnya di sana ACC, langsung masukkan ke karya ilmiah, yaitu judul tersebut. Sama persis judul tersebut, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, yang lain, Bapak Holik, PKP-nya Saya sudah, PKP-nya judulnya gimana? online, Pak. Wah, Baru online. pembuatan. Oke, baik. Karena berarti rata-rata memang pertemuan pertama ya. Rata-rata kayaknya pertemuan pertama. Dan Bapak Ibu harus segeranya memberitahukan kepada dosen PKP terkait judul. Jadi Bapak Ibu yang mencari judulnya. Nah, nanti saya kasih masukan lah terkait judul yang gampang itu seperti apa. Nah, tapi itu tadi judulnya harus ACC dulu. Pokoknya harus ada kata yang PKP-nya, ya saya setuju dengan judul Anda. Nah, itu sudah sip. Baru kita muat ke karya ilmiah gitu. Jadi harus pastikan ada kalimat itu keluar. Oh ya, saya setuju dengan judul itu bagus. Nah, pakai judul itu aja. Nah, itu sudah bagus. Bisa kita jalan. Di karya ilmiah kita bisa jalan. Nah, gitu. Kalau masalahnya gini, kalau di sana belum ACC lagi, nah itu takutnya itu di karya ilmiah itu tidak misalnya kita sudah menentukan judul, sudah mencari teori. Kan di aktivitas 3 kan itu ada tugas tuh Bapak Ibu cari teori. Nah, itu nah. Jadi Bapak Ibu sangat dirugikan. Sudah mencari teori, habis itu kata dosen PKP-nya, jangan judul ini, judul yang lain aja. Nah, itu nantinya ganti teori lagi berarti. Nah, jadi harus pastikan judulnya harus sesuai. Dan disclaimer kepada Bapak Ibu semuanya, mulai web kedua, saya kurang ingat nih tanggal berapa web kedua. Tapi ketika kita web kedua, itu Bapak Ibu standby dengan laptop. Jadi ketika kita web, Ibu ngerjakan juga. Saya pandu nanti. Nah, gitu supaya cepat. Saya nih agak sedikit beda sih sebenarnya dengan schedule-nya UT. UT itu kan maunya teori gitu. Nah, kalau saya maunya praktek aja langsung gitu. Karena teorinya kalonya di UT itu untuk format, memperkenalkan format kepada mahasiswa itu web 3. Kelamaan menurut saya kalau web 3. Nah, saya maunya web aja, web 1 sudah memperkenalkan sudah formatnya gitu. Nah, paling tidak web 2 lah nanti ya. Jadi Bapak Ibu siap laptop sudah di sampingnya. Jadi Bapak Ibu menggunakan HP misalnya, nah di sampingnya ada laptop. Nah, formatnya nanti saya kasih. Jadi Bapak Ibu tinggal edit, judulnya ganti, dan yang lainnya lah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Yang lain, gimana PKP-nya berarti rata-rata memang sudah ini ya. Belum melakukan judulnya belum fix lagi. Nah, Kalau saya sudah, Bapak. Oh, sudah. Oke, kebetulan kemarin di pertemuan 1 sudah ditetapkan untuk judulnya. Oh, alhamdulillah. Nah, berarti yang lain harus kayak gitu ya. Nah, ini pertemuan 1 sudah nih. Berarti yang lain bisa tuh. Nah, kan dia kan setiap tutor itu kan mungkin beda-beda cara pemikirannya. Nah, kalau bisa tuh yang kayak Ibu Fadila ini, berarti paham tuh dosennya bahwa judul itu sangat berperan sekali gitu. Nah, gitu-gitu ya. Karena harus di ACC dosen PKP dulu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa secepatnya lah ya, tanyakan kepada dosen PKP-nya sesuai dengan schedule-nya. Nah, habis itu terkait ACC judul. Di ACC nggak judulnya? Kalau nggak di ACC, jangan dulu.
Nah, gitu ya. Ibu Fadila kalau boleh tahu judulnya apa? Kalau untuk judulnya, saya kan ambil mata pelajaran PPKN, Pak, yaitu peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 4 SDN Bintara 3. Itu, Pak. Keren sekali ya judulnya. Ya, itu bagus. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tuh meniru formatnya, bukan meniru itu ya nanti Ibu Fadila sama nanti. Jangan. Maksudnya itu meniru formatnya. Ibu bisa diingat atau bisa dicatat ya. Peningkatan. Nah, atau implementasi boleh juga sih. Peningkatan hasil belajar. Nah, mata pelajarannya apa? Materinya apa? Sebutkan itu. Menggunakan model pembelajaran apa? Nah, kayak gitulah kurang lebihnya. Banyak model pembelajaran, ada cooperative learning, ya, ada Jigsaw, dan lain-lainnya. Makanya kata saya kan, ketika karya ilmiah ini memang nggak bisa yang sambil jalan, itu menurut saya nggak bisa. Kecuali memang dia sibuk dan dia minta izin, mohon maaf Bapak, saya sibuk, saya nggak bisa ikut full karirnya. Ya nggak apa-apa, tapi nanti ini kan ada rekamannya. Nah, jadi silakan nanti dilihat rekamannya gitu. Nah, gitu ya. Baik. Yang lain mungkin ada yang sudah judulnya fix? Saya, Pak. Sudah ada juga. Ya, siapa? Ya, Ibu Revina ya? Dian, Pak. Oh ya, Ibu Dian. Ya. Judulnya Upaya Meningkatkan Studi Pengaruh Pembelajaran Berbasis Game Kelas 3 SD terhadap keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, itu tuh. Pokoknya di judulnya itu ada mata pelajaran, ada meningkatkan hasil belajar kurang lebih kayak gitu. Terus mata pelajarannya, terus strateginya atau modelnya, ya gitu. Baik. Nah, sekarang yang lain mungkin ada lagi? Sudah ada. Nah, apa judulnya, Mas? Sudah ada ya Bapak Holik? Iya, sudah kemarin waktu pertemuan kedua saya. Oh, sudah pertemuan kedua. Ya, judulnya apa? Bapak Holik. Judul saya Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar IPA dengan Penerapan Pembelajaran Kontekstual pada Siswa Kelas 5 SD. Nah, mantap. Iya, bagus. Ibu Revina. Saya sudah juga, Pak, di pertemuan kedua. Oh, kedua. Iya. Judulnya apa, Bu? Iya. Judulnya Peningkatan Hasil Belajar Matematika, Materi Operasi Pengurangan Bersusun Melalui Media Papan Labirin pada Siswa Kelas 2 SD. I. Alfirdaus, Kabupaten Kediri, tahun pelajaran 2024-2025. Katanya disuruh panjang, Pak. Itu kepanjangan atau gimana, Pak? Dia 20 kata, Bu. Ya, coba hitung. 20 kata. 20 kata lebih enggak? Kalau dia lebih nggak boleh, harus dikurangi. Oh iya, Pak. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Berarti nanti dikurangi ya, Pak ya? Iya. Oke. Berarti soalnya nanti ada iya, disuruh nambahi tahun pelajarannya juga, Pak. Oh, tahun pelajaran. Oh, gini aja. Kalau di PKP silahkan pakai tahun. Kalau di karya ilmiah nggak usah ada tahunnya gitu. Oh iya. Gitu aja. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Oke. Oh, dia ada tahunnya ya, Bu ya? Iya, di sini ada tahunnya. Waduh, kepanjangan ada tahunnya. Iya, panjang banget ya, Pak. Berarti dengan saya tahunnya dihilangkan. Tapi kalau tahunnya dihilangkan itu 20 kata kurang nggak? Nah, sebentar ya, Pak. Saya hitung. Itu lagi. Mohon maaf.
Bisa, Pak. Tanya. Oh, ya, alhamdulillah. Yang Bisa, lain? Pak. Ya, baik, terima kasih, Ibu. Yang lain? Izin bertanya. Oh iya. Oh, untuk judul berarti ada batasannya ya Pak ya? 20. Iya, 20 kata. 20. Kalau saya nggak salah ya, 20. Nanti saya lihat lagi panduannya. Dan nanti saya kirim panduannya. Ya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, sedikit kita melihat formatnya ya. Nanti saya kirim juga. Sedikit kita lihat formatnya. Dan nanti kita akan membahas masalah tugas 1. Ya. Mohon maaf. Ya, tugas 1 itu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Tugas 1 itu kalau di UT dia menyuruh teori. Pakai tabel gitu. Jadi teorinya kalau nggak salah 55 ya, 5 jurnal 5 buku gitu. Kalau saya boleh kasih saran, kita nggak usah ya mengikuti format tugas dari UT, nggak usah. Kita langsung format tugas kita, yaitu langsung format karya ilmiah. Kan Bapak Ibu kan sudah ada judulnya, ya tinggal masukkan judulnya. Habis itu di mana Bapak meletakkan teorinya? Teorinya diletakkan di pendahuluan. Nah, gitu. Diletakkan aja dulu di pendahuluan. Nah, jadi yang dikumpul itu nah. Ya. Ini saya kasih saya kasih gambarannya. Tunggu. Ini iya. Ini gambarannya. Nah, bisa kelihatan? Tulisannya apa? Format EPKIP ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Nah, nanti kayak gini. Judul, identitas penulis. Identitas penulis itu nanti ada nama saya. Nama ibu dulu. Nama ibu. Nama dosen PKP. Terakhir nama saya. Ya. Jadi ada 3 tuh penulisnya. Nama ibu. Nama dosen. Ini nanti ada saya kasih formatnya. Jadi sudah ada situ petunjuknya. Nama dosen PKP tanpa gelar. Nama saya tanpa gelar. Nah, gitu. Yang ketiga, abstrak. Yang pertama, pendahuluan. Jadi nggak usah pakai ABCD, langsung aja pendahuluan. Nah, habis itu metode ini metodologinya. Nah, ada juga caranya situ. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang selanjutnya lagi simpulan dan saran. Dan daftar pustaka. Daftar pustakanya ada yang masih ingat nggak? Minimal berapa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Minimal berapa? Waduh, minimal 5 jurnal sama 5 buku. Oh, mantap. Tahunnya minimal 5 tahun. Iya, mantap. Alhamdulillah mendengarkannya, saya senang didengarkan. Oke, lanjut. Nah, gini jadinya. Nah, gini nih judulnya. Judul artikel. Nah, habis itu mahasiswa. Itu nama ibu. Nama bapak. Dosen PKP. Nama dosennya tanpa gelar. Nah, terus yang kedua tutor karya. Nama saya. Nah, lalu ininya sama nih. Pendidikan guru sekolah dasar. Sama. EPKIP sama. Universitas sama. Prodinya itu prodi PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar, fakultas ya, dan perguruan tingginya apa gitu. Nih sudah ada di sini sebenarnya. Pendidikan guru sekolah dasar adalah prodinya, fakultasnya adalah EPKIP, dan universitasnya adalah perguruan tingginya adalah UT. Nah, gitu. Emailnya email ibu atau bapak. Lanjut. Abstrak. Nih abstraknya. Abstrak itu rasanya 10 ya, ini 11 ya. Ya. Wajib abstrak itu 250 kata. Nah, itu ya. Jadi nanti saya hitung tuh. Kalaunya 100 kata, oh harus ditambahi gitu. Harus 250 kata. Nah, itu caranya gampang. Nanti kita waktu praktek ya. Web 2 kita praktek. Pokoknya semuanya wajib membuka laptop. Web kedua. Nah, web kedua kita buka laptop. Kita kerjakan sama-sama. Nah, gitu.
nanti sambil konsultasi gitu. Lanjut yang kedua, yang ketiga, membuat latar belakang, tujuan, metode. Nah, ini kalau dibaca bingung, tapi nanti ada contohnya. Tinggal diganti-ganti ya. Kata kunci. Nah, kata kunci. Lanjut. Nih judulnya. Ini contoh abstraknya. Nah, ini abstrak. Ya, ada latar belakang, ada tujuan, ada metodologinya, dan ada hasil dan kesimpulan. Kata kunci. Nah, coba siapa tadi yang sudah ada? Coba Ibu Fadila. Ibu Fadila coba sebutkan judul Ibu, pelan-pelan sebutkan judul Ibu apa? Pelan-pelan saja. Oke, Bapak, sebentar. Kita bikinkan kata kuncinya. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi. Berarti kata kunci pertama adalah aktivitas belajar, hasil belajar, Nah, habis itu apa lagi, Ibu? Dan hasil belajar siswa pada materi nilai-nilai Pancasila. Nah, habis itu lanjutannya, kan tadi sudah toh. Nah, ya kan? Nah, habis itu lanjutannya materi apa tadi? Materi nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila. Nah, itu ketiga. Terus apa lagi? Nah, dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa. Lanjutannya adalah model kooperatif tipe Jigsaw. Nah, sudah titik. Nah, itu berarti kata kuncinya punya Ibu Fadila. Oh, oke, Bapak. Nah, itu. Kalau Bapak Holik, boleh sebutkan pelan-pelan. Ya, Pak. Upaya meningkatkan prestasi belajar IPA. Nah, belum. Berarti prestasi belajar, terus. Prestasi belajar IPA dengan penerapan pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 5. Habis prestasi belajar, IPA, ya, IPA, kontekstual. Ya, terus apa lagi? Ya. Pada siswa kelas 5 di SD. Nah, itu aja. Berarti itu aja. Prestasi belajar itu dia. Prestasi belajar, IPA, kontekstual. Kontekstual itu seharusnya ada kata-katanya model sih dulu. Model contextual learning gitu. Dia itu namanya contextual learning, Pak. Oh, siap, Pak. Berarti tinggal tambahin ya, Pak. Iya, contextual learning namanya. Jadi bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi contextual learning namanya. Nah, itu contextual learning. Nah, berarti ada 3 kata kuncinya punya Bapak. Ada lagi, Ibu siapa tadi ya? Ibu Dian kalau nggak salah. Ya, Ibu Dian. Coba Ibu Dian, judulnya apa? Upaya meningkatkan studi pengaruh pembelajaran berbasis game kelas 3 SD terhadap keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Kalau menurut Ibu Dian, kata kuncinya yang punya Ibu Dian itu apa kira-kira? Hasil belajar berbasis game sama matematika, Pak. Iya, oke, baik. 3. Iya, baik. Alhamdulillah sudah paham ya semuanya ya. Yang belum judulnya tadi harus di-ACC dulu judulnya. Ya, Ibu Lina, PKP-nya itu langsung atau sama kayak gini, online? Online, Pak. Online. Iya. Nah, itu. Nanti Ibu Lina pastikan judulnya ya, Bu Lina ya. Nanti Ibu Lina cari dulu judulnya, baru ajukan kepada dosennya. Bapak, kira-kira ini sudah bisa di-ACC nggak judulnya gitu. Kalau sudah di-ACC, nah itu memudahkan Ibu Lina untuk bertindak untuk lebih jauh lagi gitu. Oke, baik. Nah, baik. Saya rasa paham ya. Ya. Baik, kita kemarin tuh disuruh iya. di kelas. Oh iya, terus? Kemudian pas ini tugas 1 baru disuruh buat judul. Dahuluan. Oke, baik, Bu. Nanti mungkin sesekiranya. Lanjut. Pendahuluan. Nah, jadi habis
Jadi kan kita urutkan ya, judul, identitas penulis, identitas kampus, terus apa lagi? Email, terus apa lagi? Abstrak, kata kunci. Nah, lanjutannya adalah pendahuluan. Pendahuluannya kalau saya sampaikan kayaknya membingungkan. Nah, nanti ada contohnya gitu aja. Lihat contoh aja ya. Nah, pokoknya web 2 wajib Bapak Ibu ikut semuanya dan kita praktek. Nah, gitu. Yuk. Nah, gini nih. Mungkin seperti ini nah. Nah, gitu. Pokoknya nanti saya diktikan lah nanti kalimatnya ini nah. Kita ubah langsung kalimatnya. Ya, lanjut. Metode. Nah, metode penelitian. Metode penelitian itu bukan metode pembelajaran ya. Karena mentang-mentang judulnya itu cooperative learning, jadi metode penelitian itu dimasukkannya cooperative learning. Oh, salah. Maksudnya metode penelitian itu adalah metode penelitiannya, yaitu PTK. Jadi di sini nih harus ada pengertian PTK tuh harus ada pengertiannya. Cari sumbernya dan lain-lainnya. Nah, kalau ini kan membingungkan, nanti saya kasih contohnya langsung aja. Pokoknya kita web 2 praktek. Insyaallah. Lanjut. Nah, jadi di metode penelitian itu ada subjek. Nanti ditentukan beberapa siswa ditambah, tempatnya di mana ditambah. Nah, gitulah. Lanjut. Hasil dan pembahasan. Nah, kesimpulan. Kesimpulannya ini sudah dibuatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh cuma tinggal mengganti judulnya, mengganti hasilnya, sudah. Nggak usah pakai kesimpulan dari PKP yang sangat panjang itu, jangan. Pakai ini aja. Ya, nanti saya kirimi, insya Allah ada nanti. Jadi ada 2, simpulan dan tindak lanjut. Ya, simpulannya itu ikuti aja alur kalimat ini. Nah, ikuti saja, ganti judulnya, ganti hasilnya apa, kesimpulannya jadinya. Nah, terus ada sarannya. Nah, sarannya apa? Silakan dipikirkan. Sesuaikan dengan ini aja kalimatnya gitu maksud saya. Nggak usah yang lain di copy paste, jangan. Jod. Oh, sudah habis. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lagi? Tanyakan dulu. Pokoknya kita harus paham. Nah, itu. Silakan tanyakan. Silakan. Izin bertanya ya. Berarti kurang lebih format karya ilmiah itu seperti yang tadi di slide pertama ya, Pak? Apa slide kedua? Iya. Tuh? Iya, slide pertama itu, slide pertama. Nanti yang lebih realnya nanti ada saya tampilkan. Pokoknya coba ya, kira-kira masih ingat nggak? Coba Ibu Dian, pertamanya apa tuh formatnya? Yang pertama. Ibu Dian ada? Nggak ada. Ibu Robito Adawiyah, apa yang pertama? Pertama yang mana ya, Pak? Formatnya apa yang pertama? Format yang tadi Bapak kasih. Iya. Yang pertama apa? Judul dulu, Pak. Ya, judul. Iya, judul ya. Judul. Habis judul apa lagi, Ibu Widya? Identitas penulis, Pak. Identitas penulis. Coba urutkan. Siapa yang penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga? Yang pertama nama mahasiswa. Terus nanti Kedua dosen PKP. Dosen PKP sama tutor ya, Pak? Iya. Nama saya ya. Jangan lupa nama saya. Nah, itu. Yang ketiga nama saya tanpa gelar. Gitu. Coba Ibu Fadila lanjutannya apa lagi? Sama itu Pak, pendidikan nama prodinya, sama universitasnya, sama perguruan tinggi, sama emailnya Pak. Email, oke. Setelah identitas. Pak, mohon izin tanya dulu sebentar Pak. Ya. Kalau yang kedua itu tadi kan yang kedua kan nama Bapak menggunakan gelar dan yang terakhir tanpa gelar gitu Pak. Oh enggak, kan nama yang pertama kan nama Bapak.
Mustika, Ya, nggih. yang kedua nama dosen PKP tanpa gelar. Yang Oh, ketiga nama saya tanpa gelar. Jadi oh sama-sama tanpa atau gelar gitu, Pak. iya, atau misalnya Bapak sudah punya gelar. Nah, itu nggak boleh ditampilkan gelarnya. Nah, jadi Oke. cuma nama saja, nama semuanya. Siap. Terima kasih, Pak. Dan ya sama-sama. Dan tulisan dosen PKP, dosen karil itu itu dihilangkan aja sudah. Jadi langsung nama aja. Nama misalnya pertama Abdillah Nukman, koma misalnya Siti Khadijah, berarti dosen PKP, koma Muhammad Majidi, berarti itu saya. Nah, gitu. Nggih. Baik, lanjut di bawahnya daripada email, apa lagi? Ada yang mau bantu? Ada abstrak. Abstrak dulu. Berapa kata abstraknya? Ingat nggak? 250. 250 kata. 250 kata. Nah, di bawah abstrak harus ada kata kunci. Kata kunci. Benar, kata kunci. Coba ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya abstrak itu Inggris atau Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Tapi kemarin kami penyegaran kata tutornya tadi yang penyegaran tutor itu boleh Indonesia, boleh Indonesia Inggris. Kalau saran saya Indonesia saja. Menurut saya nggak usah lah ada Inggrisnya, Indonesia saja. Nah lanjut, habis kata kunci. Di bawah kata kunci ada apa? Pendahuluan. Di bawah pendahuluan ada apa? Ada metode. Metode apa itu? Metode penelitian. Penelitian. Metodenya apa? Metodenya kita penelitiannya menggunakan metode PKP. PKP itu mata kuliah. PTK lah. Penelitian tindakan kelas ya, penelitian tindakan kelas. Jadi Bapak nanti saya suruh cari pengertiannya, cari sumbernya. Nah itu ya, jangan PKP itu mata kuliah. Lanjut, habis metode, nanti ada penjabarannya sih, tapi nanti aja. Nah terus di bawahnya metode penelitian ada apa? Ada kerangka pikir. Belum, masih subjudul besar. Habis metode penelitian harus ada hasil dan pembahasan penelitian. Ya, judulnya adalah hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan. Terdiri dari 2 sub besar. A besar adalah hasil penelitian, B besar adalah pembahasan. Hasil penelitian Bapak Ibu copy paste saja yang ada di PKP. Nah, kasarnya gitulah saya sampaikan. Bapak Ibu copy paste aja yang ada di PKP. Hasil penelitiannya. Tapi pembahasannya jangan, karena pembahasan di PKP terlalu banyak. Jadi, di pembahasan ada formatnya sudah. Jadi tinggal Bapak Ibu ikuti format yang ada. Nah, gitu. Ya, nanti setelah ini saya tampilkan lagi formatnya. Lanjut, setelah hasil dan pembahasan ada apa? Simpul saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Tulisannya kesimpulan. Kesimpulan dan saran ya. Ada 2 paragraf. Paragraf pertama apa? Masih ingat? Paragraf pertama apa? Paragraf pertama. Paragraf pertama kesimpulan ya, Bapak Ibu. Paragraf kedua apa? Rekomendasi saran. lanjut. Nah, itu ya. Lanjut yang terakhir. Habis itu ada Daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya itu semangat mengajar kalau mahasiswanya semangat kayak yang sekarang nih. Semangat sekali saya jadinya saya semangat nih. Teh sudah habis di samping. Baik, kita lanjut dulu nih. Saya bagikan formatnya. Ada nggak ya sini formatnya? Oh ini nih. Oh nggak bisa ditampilkan ya formatnya.
Oh, ini yang tadi. Belum. Tunggu sebentar. Oh, ini nanti aja. Saya coba ya, saya cari filenya dulu. Mana format ini? Aduh, lupa saya naruhnya nih. Tunggu. Putih. Oh, nih ya. Putih. Ah, ini dia. Masih nunggu. Masih menunggu. Nah, ini keluar. Baik, Bapak Ibu, saya share screen lagi. Nah, ini ya, saya share screen. Bagikan layar. Bagikan dengan audio. Mulai. Nah, ini. Kelihatan? Iya, Pak. Oke, Pak. Sampun, Pak. Oke. Yang lain, ada yang nggak kelihatan, boleh? Kelihatan Pak udah, Pak. Oke, nah kayak gini nanti. Ini nanti yang saya kirim. Jadi nanti di tugas 1, kalau menurut saya ya, tapi terserah saja sih. Menurut saya nggak usah kita pakai format tugas 1 dari UT, nggak usah. Nah, kita formatnya langsung ini aja ya. Langsung ini aja. Jadi sudah paham sekali sudah dengan formatnya gitu dari awal. Nah, saya maunya dari awal gitu. Karena kan memang seharusnya kan web 3 baru pembahasannya ini. Nah, saya nggak mau. Saya maunya web 1 yang ada pembahasan ini gitu. Nah, jadi tugas 1 di aktivitas 3, Bapak Ibu nanti pakai ini aja. Pakai ini aja. Nah, jadi yang sudah punya judul, nih judulnya nah. Ganti judul yang ada ini. Nah, ini sudah sama fontnya. Fontnya sudah benar ini. Kecuali Bapak Ibu copy paste dari Google, masukkan ke sini. Pasti berubah fontnya. Jangan. Harus diketik. Harus diketik. Nah, supaya sama nih fontnya. Fontnya harus sama. Gitu. Bisa dipahami enggak kira-kira Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, itu. Nanti saya kirim ya. Jadi tinggal ganti judulnya. Mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang belum punya judul, Pak, kan saya nggak punya judul. Gimana? Nah, jadi Ibu atau Bapak, cantumkan saja judul sementara. Tapi yang kira-kira sub judul utamanya itu diterima. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah, kan kayak gini kan. Kan judulnya kayak gini nih, peningkatan aktivitas, prestasi, dan ketuntasan belajar siswa kelas 4 SDN Larangan, Pamekasan menggunakan metode PQ4R. Nah, anggaplah metodenya Bapak tentukan saja dulu. Metodenya, tentukan metodenya apa nih? Metodenya tentukan. Nah, itu. Yang kiranya metode itu diterima oleh si dosen PKP. Nah, jadi Ibu cari nanti teori tentang metode itu atau model itu. Nah, kalau kebingungan boleh nanti saya kasih saran. Misalnya talking stick, card march misalnya, to stray, nah bisa juga tuh. Terus apa lagi ya? Jigsaw bisa juga. Nah, banyak sih sebenarnya. Tinggal Ibu saja yang mempaskan dengan mata pelajarannya apa. Oke, lanjut. Nih, mahasiswa. Ganti langsung namanya, nama Bapak Ibu. Dosen PKP langsung ganti juga. Tutor Karel, Muhammad Majdi. Langsung tulis tutornya namanya. Langsung saja. Ya, Bapak Ibu langsung saja tulis. Jadi kita cepat nih. Nah, kita
abstraknya karena belum paham, insya Allah tab 2 nanti kita bahas ini. Ini nggak usah kosongi dulu. Bukan dikosongi sih. Biarkan apa adanya saja dulu. Nah, kata kuncinya kan sudah paham Bapak Ibu gimana cara mencari kata kunci. Nah, masukkan kata kuncinya yang benar. Nah, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah paham nggak kira-kira? Sampai situ aja, paham nggak? Insya Allah Pak. Sementara Ya, kalau ya. Oke, mantap ini. Nah, inilah judul ganti. Mahasiswa nama sendiri, dosen PKP nama, tutor karel nama. Pendidikan sekolah dasar nggak usah diubah-ubah. Email, tambahkan email Bapak Ibu. Abstrak nggak usah diubah dulu. Nanti kita bahas. Kata kunci, ubah kata kuncinya sesuai pemahaman kita tadi. Nah, pendahuluan. Nah, baru di sini nih pendahuluan ya. Nah, di bagian pendahuluan ini, Bapak Ibu, di bagian sini nih, Bapak Ibu. Nah, bagian sini nih. Bagian pendahuluan yang di dekat sini Nah, masukkan aja pokoknya di manakah Bapak Ibu letakkan nggak Bapak, tapi jangan di akhir, tapi di tengah atau di awal pendahuluan. Itu kalau Bapak Ibu kelupaan bisa Bapak Ibu tulis ya. Nah, jadi di pendahuluan itu Ibu masukkan 5 judul, 5 teori dan 5 buku dan 5 jurnal. Contoh, Ibu Farida tadi. Coba judulnya apa tadi Ibu Farida? Ya. Bapak Holik tadi judulnya apa? Bapak Holik. Judulnya upaya meningkatkan prestasi belajar IPA dengan penerapan pembelajaran contextual learning pada siswa kelas 5 SD. Nah, berarti Bapak cari teorinya tentang contextual learning. Pengertiannya dapat, body note atau footnote-nya simpan footnote-nya. Nah, kayak gitu tuh. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Habis itu langkah-langkah dari contextual learning, dapat teorinya. Dan masukkanlah footnote-nya gitu. Di dalam sini masukkan aja dulu, nggak apa-apa. Nah gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu membingungkan kalau seperti ini ya sudah nggak apa-apa lah. Nanti kita menggunakan format UT. Boleh juga nggak apa-apa. Nah tapi itu nanti Ibu 2 kali mengerjakan gitu sih, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kirimi keduanya. Pakai format ini boleh, pakai format UT yang tugas 1 juga boleh. Karena tugas 1 UT itu kan dia tabel aja, tabel. Ada judul buku, ada teorinya apa gitu. Jadi contextual learning tadi dan tentang IPA. Nah, yang lain boleh Ibu Dian kata tadi. Ibu Dian apa tadi? Teorinya tentang apa? Pembelajaran berbasis game, Pak. Nah, berarti cari teori tentang pembelajaran berbasis game. Berbasis gamenya itu apa, Bu? Maksudnya berbasis game? Kan ada mata pelajaran matematika seumpama kayak perkalian apa-apa gitu, nanti kayak dibuat game permainan gitu biar menyenangkan. Nama permainannya apa, Bu? Saya masih berpikir sih ini, Pak. Nah, saya bantu, Bu ya. Saya bantu. Ada teorinya, model pembelajaran namanya TGT, Bu. TGT itu saya lupa namanya apa ya. TGT itu terms, coba saya cari di Google ya. TGT itu apa ya? Nah, pakai model itu saja, itu sudah mantap itu model TGT. TGT itu apa? Oh, ini tim. Nah, ini Teams Games Tournament. Nah, jadi games turnamen. Dia kayak kuis gitu, Bu. Nah, itu aja. Punya Ibu, Iya, langsung Pak. TGT. Nah, itu aja judulnya. Jangan berbasis game. Berbasis game itu menurut saya masih ambigu. Gamenya apa kan nggak tahu. Masalahnya yang sulitnya itu, Ibu, mencari teorinya. Teorinya sulit nanti. Nah, kalau TGT teorinya banyak. Kalau TGT. Coba saya kembali lagi.
Nah, gitu. Kalaunya TGT, kalau TGT itu teorinya banyak TGT. Banyak model pembelajaran TGT. Teams, games, turnamen. Nah, jadi kisahnya itu dia dia berbentuk kuis. Nah, jadi kayak gitu, Bu. Ibu Dian ya, Bu. Berarti pembelajaran berbasis TGT gitu ya, Pak? Berarti jangan berbasis lagi. Coba dari awal, Bu, sebutkan, Bu. Saya bantu. Oh iya. Upaya meningkatkan studi pengaruh pembelajaran TGT kelas 3 Nah, SD terhadap pokoknya kata-katanya adalah model pembelajaran TGT. Menggunakan model pembelajaran TGT. Dalam kurung, teams, games, turnamen. Atau gini, menggunakan teams, games, menggunakan model pembelajaran teams, games, turnamen dalam kurung TGT. Bisa juga. Ya terserah mau TGT duluan atau kepanjangannya duluan, terserah. Nah, kalau gitu Ibu banyak mencari jurnalnya, banyak itu TGT. Nah, kalau berbasis game ini masih ambigu, masih banyak game-game apa gitu, game online atau game apa. Masih banyak. Nanti Ibu yang bingung. Nah, jadi gitu aja ya Bu ya, kalau saran saya. Tapi nanti dikasih tahu lagi dengan dosennya. Boleh nggak gitu? Ya Bu ya, bisa dipahami? Iya Pak, makasih. Oke. Yang lain? Oke, baik. Kita lanjut dulu yang tadi. Atau mau tanyakan ya, silakan tanyakan. Pak, saya mau tanya bagian kata kunci. Oh iya. Kan kata kunci yang di contohnya Bapak itu kan ada beberapa kata, sedangkan di modul itu kan jumlah kata kuncinya antara 3 sampai 5 kata. Iya. Terus yang benar bagaimana, Pak? Oh iya benar ya. Ini kalau saya hitung berapa ya coba? 1, 2, 3, 4, 5 Bu, pas Bu saya yang punya ini. Yang dicontoh itu ada 5. Ya. Jadi kisarannya segitulah. 3 sampai 5 tadi ya Bu ya tulisannya. Iya, betul, Pak. Nah, itu. Berarti 3 sampai 5 masih aman. Tapi karena dia banyak substansinya, ya tadi jadinya banyak jadinya. Nah, kalau yang lain tadi yang saya kasih tahu kata kuncinya itu kebanyakan 3 sih, 3 atau 4 gitu. Nah, gitu Bu ya. Pokoknya jangan lebih daripada yang ditentukan. Berarti gini Pak, kalau misalkan hasil belajar itu termasuk 2 kata kan Pak? Oh enggak, hasil belajar kan koma. Hasil belajar koma. Iya. Nah, gitu. Iya. Nah, gitu maksudnya. Oh, berarti ya. Iya, maksudnya itu bukan katanya hasil satu itu bukan gitu, maksudnya per substansi. Oh, berarti komanya itu ya Pak ya maksudnya? Iya, komanya. Oh iya. Itu maksudnya yang saya tanyakan Pak. Oh iya, maaf. Iya itu saya. Ya, misalnya terima kasih Pak. Misalnya hasil belajar, koma itu 1, prestasi belajar berarti 2. Nah, gitu. Dan seterusnya lah. Baik, terima kasih ya, Pak. Oke. Yang lain? Pokoknya nanti kita minggu depan siapkan laptopnya, kita mulai bekerja ya. Mulai mengerjakan. Nanti saya bantu seperti ini. Nah, jadi kita santai. Jadi Ibu sambil ngetik judulnya, tanyakan kepada saya di pendahuluan. Nanti kita mulai pendahuluannya. Kita gas dari awal. Kita gas dari awal. Jangan nanti membingungkan jadinya. Pokoknya gitu. Pokoknya saya kalau mahasiswanya semangat, wah saya 20 kali semangat daripada itu gitu. Saya semangat sekali gitu ya. Jadi harus semangat. Ini menurut saya lumayan banyak nih yang mengikuti Tweb ya. Nah, tapi biasanya Tweb 2, mohon maaf ya biasanya. Tweb 2 tuh berkurang biasanya. Tweb 3 berkurang. Tweb 4 muncul lagi. Ya gitu tuh biasanya. Tapi ya sudahlah, asal dia paham aja nggak apa-apa lah, terserah. Nah, tapi yang takutnya itu ya dia
kayak merasa terzolimi kalau tidak ditanggapi. Padahal ya sudah kita melakukan tuh web seharusnya. Dan saya rekam lagi, ini kan saya rekam nih. Nah nanti saya upload, nanti saya kirim linknya. Nah gitu. Jadi insya Allah nggak ada alasan untuk tidak tahu. Nah silahkan ditonton kata saya biasanya gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu nanti tolong diselesaikan tugas satunya ya. Tugas satunya itu yaitu membuat teori dan buku ya sesuai dengan judul Ibu. Jadi tulis judulnya, habis ditulis judulnya, kalau nggak ada judul ACC, judul sementara aja dulu nggak apa-apa. Nah habis itu baru teorinya seperti misalnya Bapak Holik tadi, Pak Holik tadi kan dia contextual learning. Nah yang pertama judul bukunya Muhammad Majidi penulisnya, terus judulnya adalah strategi pembelajaran. Nah isi teorinya adalah pengertian dari contextual learning. Contextual learning adalah, nah kayak gitu aja sebenarnya. Habis itu yang kedua, nama buku Bapak Abdillah, anggaplah Bapak Abdillah, judulnya adalah model pembelajaran. Nah, teorinya adalah langkah-langkah contextual learning. Nah, dapat 2 sudah bukunya. Habis itu, jadi ya tadi ya, buku 5, jurnal 5. Nah, boleh menggunakan format dari UT itu dan boleh juga langsung menggunakan format karya ilmiahnya. Nah, gitu. Format karya ilmiahnya. Kalau saya menyarankan format karya ilmiahnya. Di mana Bapak meletakkannya? Di bagian pendahuluan. Terserah di awal atau di tengah. Nanti gampang mengedit. Masukkan aja dulu situ seberataan. Pengertiannya, langkah-langkahnya, fungsinya, manfaatnya. Masukkan aja dulu semuanya. Ya. Nah, sama masukkan yang di bagian sini nih. Bagian sini masukkan juga nih. Tolong dicatat ya. Belum. Nah, tolong dicatat. Nih. Bisa kelihatan lagi? Ya, saya harus memastikan. Bisa kelihatan lagi? Bisa, Bapak. Oke, lanjut. Nah, sini. Abstrak sudah. Pendahuluan. Jadi pendahuluan ini nanti ya, yang 5 jurnal 5 buku tadi, masukkan aja di pendahuluan. Awal boleh, akhir kalau akhir jangan. Awal atau pertengahan boleh. Nanti kita edit. Seperti itu. Nah, tapi jangan terlalu panjang ya. Maksudnya itu jangan terlalu panjang. Maksudnya itu kayak 1 paragraf, habis itu footnote, 1 paragraf, habis itu referensinya, gitu-gitu aja ya. Jangan banyak benar paragrafnya, jangan. Nanti lebih dari 15 halaman. Jangan. 1 paragraf aja. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak? Ya, jadi 10 referensi tadi, 5 jurnal, 5 buku. 1 paragraf saja, atau 2 paragraf lah 1 referensinya boleh. Nah, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu panjang maksud saya. Nah, itu ya. Lanjut. Nih, metode. Nah, di bagian metode kan di sini saya suruh pengertian. Nah, jadi langsung saja Bapak Ibu cari pengertian, penelitian, tindakan kelas. Pakai referensi. Nah, itu tuh. Jadi tambahannya adalah setelah di pendahuluan, Ibu masukkan juga di bagian metode nih. Pengertian, penelitian, tindakan kelas. Pengertiannya apa? Nah, bila dapat 2 referensi, alhamdulillah. Bila 1 referensi, nggak apa-apa juga. Entah itu jurnal, entah itu buku, terserah. Nah, bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, jadi di pendahuluan masukkan di situ teori dan referensinya, di metode yaitu pengertiannya. Nah, sudah itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lagi tambah ini, subjek penelitian. Nah, ini langsung ganti aja boleh. Subjek penelitiannya misalnya 30 orang, tulis 30 siswa. Tempatnya di mana, SDN mana, tulis SDN mana. Nah, biarkan kita menghemat waktu. Penelitian dilaksanakan tanggal berapa? Ini kan belum tahu lagi tanggal berapa. Ya udah nggak usah ditulis. Nah, itu lanjut hasilnya nggak usah. Nah, jadi yang untuk tugas 1
ya. Yang untuk tugas 1 itu Ibu memasukkan teori dan referensinya ada di pendahuluan, awal dan tengah, dan di bagian mana? Metode penelitian, bagian pengertian tindakan kelas. Nah, itu mantap sudah. Nah, jadi itu tugasnya. Ya, kalau di UT-nya dia tabel. Kalau saya maunya langsung aja kita langsung ke format. Langsung aja ke format. Nah, supaya menjadi familiar format ini gitu. Minggu depan baru kita edit-edit di mana letaknya, kayak gimana kalimatnya. Nah, masukkan. Karena kan Bapak Ibu kan hasil dan pembahasannya kan belum. Menunggu PKP dulu penelitian. Nah, paling tidak pendahuluannya selesai sudah. Metode penelitiannya sudah selesai juga. Nah, paling tidak seperti itu biar kita menghemat waktu gitu. Jangan nanti-nanti. Ya nanti-nanti. Lain halnya dosennya tidak menjelaskan ini. Kalau saya kan menjelaskan langsung nih. Karena saya mempunyai pengalaman, menurut saya kalau menjelaskannya di web 3 itu kelamaan menurut saya ya. Kelamaan, buang-buang waktu menurut saya. Nah, langsung dari awal saja kita bahas, kita masukkan. Nah, gitu. Kalau saya gitu sistemnya. Nah, ada yang masih ingat nggak hasil dari hasil dan pembahasan itu apa? Isinya apa? Yang pertama, ada 2. Hasil dan pembahasan, ada 2 di dalamnya. Apa yang pertama? Yaitu waduh, nggak ada yang nyaman. Yang pertama adalah hasil penelitian. Itu yang pertama. A besarnya hasil penelitian. B besarnya apa? B besarnya. Pembahasan, Pak. Pembahasan. Hasil penelitian isinya apa? Isinya kata saya tadi apa isinya? Yo, ada yang masih ingat nggak? Hasil dan pembahasan. A besarnya hasil penelitian, B besarnya pembahasan. A besar hasil penelitian ini isinya apa? Copy paste dari mana? Copy pastenya dari perencanaan. Hasil dari PKP. Nah, itu. Ya, siapa tahu kelupaan bisa dicatat. Jadi, hasil penelitian dari subjudul hasil pembahasan di karya ilmiah, hasil penelitiannya adalah copy paste dari PKP. Nah, jadi gampang kan? Sudah ada copy paste aja langsung, nggak apa-apa. Nah, tapi pembahasannya, lihat di sini pembahasannya. Pembahasan. Nah, ini ya. Ini dia. Nah, pembahasan tuh ada. Nah, ini nah. Pembahasan nih. Nah, ini pembahasan nih. Pembahasan itu ikuti aja kalimat yang ada ini nanti diikuti. Diikuti saja. Ganti dengan judul ibu, hasil punya ibu atau punya bapak. Nah, itu pembahasan itu tuh kayak gini. Pengguna misalnya punyanya Bapak Holik tadi tentang apa tadi ya? Model cooperative learning. Berarti penggunaan model cooperative learning pada pokok bahasan apa tadi IPA misalnya kelas 3 menunjukkan peningkatan baik. Nah, itu sama aja. Nggak apa-apa, sama aja. Nah, kalau ada tambahnya lagi tambahkan terus, nggak apa-apa. Nah, dan di bagian pembahasan nih ada ini tulisannya nih. Ada anu lagi nih, ada teori lagi. Nah, teori lagi. Nah, nanti kita akan membahas web 2 terkait ini semua kita bikin, kita bahas, dan kita akan membahas tentang penulisan body note atau footnote. Footnote enggak sih, body note atau end note. Nah, di dalam penulisan referensi. Nah, seperti itu. Saya ulangi, pembahasannya jadinya isinya apa pembahasan?
ikuti Mengikuti format yang dari Bapak. ikuti format yang ada. Nah, yang yang di bawahnya apa yang di bawahnya? Harus menggunakan referensi. Nah, itu sip, sudah langsung saya ACC kalau gitu. Karena dia tidak mengikuti web, dia nggak ada ini. Nah, pembahasan ini dia nggak ada. Lalu saya suruh, ini sudah ada di contoh, silahkan diikuti dan ditambahkan, kata saya. Nah, gitu. Kalau dia mengikuti web dari awal, dia paham sudah. Oh, hasil penelitian itu saya nggak usah pusing. Banyak tabel dan lain-lainnya nggak usah pusing. Kenapa? Karena copy paste yang ada di PKP saja. Karena boleh. Itu dulu yang pertama. Pembahasannya saya nggak usah pusing. Kenapa? Sudah ada nih contohnya kalimatnya. Ikuti kalimat yang ada. Dan harus menggunakan referensi. Nah, satu referensinya boleh, nggak apa-apa lah. Kalau mau 2 atau 3 boleh lebih baik lagi. Tapi kalau satu saja boleh juga, nggak apa-apa. Nah, gitu. Simpulan dan saran. Sudah selesai deh ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita ada 10 menit lagi nih. Nah, itu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terkait tugas Pak, maaf mau nanya. Tugas. Ya, silahkan. Kalau tugas 1 sampai tanggal berapa ya, Pak? Aduh, saya lupa ya. Saya cek dulu ya. Pak, izin bertanya. Belum, kita lihat tugas 1 dulu sampai tanggal berapa. Saya lupa juga nih, saya cek dulu ya. Tugas 1 aktivitas 3 ya. Tugas 1 sampai tanggal 4. Tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, tapi kalau bisa tugas 1 selesai sebelum web ya. Web yang kedua. Saya tuh keduanya saya lupa nih mencatat tanggal berapa, tapi nanti saya kasih tahu. Pokoknya sebelum web 2 kalau bisa. Kenapa? Biar kita bahas sama-sama gitu. Karena kita web 2 itu kita praktek dan cara membuat membuat apa tadi? Membuat referensi body note atau end note. Nah, membuat itu tuh. Karena itu bagian penting dari format karya ilmiah. Harus menggunakan referensi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya tugas 1 itu kita kerjakan bersama-sama di web kedua. Sebelum ketemuan di web kedua, kita harus menyiapkan teori-teori yang dan judul, gitu Pak. Agak sedikit kurang tepat. Jadi tugas 1 itu adalah mencari 10 referensi, 5 jurnal, 5 buku beserta teorinya atau pengertiannya, fungsinya, langkah-langkahnya, pokoknya terserah lah. Yang penting ada referensinya. 5 buku, 5 jurnal. Nah, itu tugas 1. Nah, saya suruh masukkan di dalam format karya ilmiah tadi, masukkan di situ. Atau kalau bingung di situ, boleh nggak apa-apa, saya kirim juga format dari UT, yaitu bentuk tabel. Terserah mau yang mana. Nah, sudah selesai, kirim ke tugas 1. Nah, setelah dikirim ke tugas 1, kita web kedua, kita akan membahas tentang, yang pertama adalah tentang membuat referensi. Nah, yang kedua yaitu kita akan praktek langsung praktek. Jadi pokoknya harus menggunakan laptop semuanya. Jadi kita langsung praktek. Ya, praktek. Kalau bisa itu yang judul itu sudah Bapak Ibu kerjakan. Ya, nama penulis itu sudah juga dikerjakan. Jadi kan kita mencari yang belum saja lagi. Abstrak nggak usah. Nah, ini abstrak nanti. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya Bapak. Yo. Berarti agar lebih mudah kita langsung ngerjainnya ke yang tadi Bapak itu aja ya? Iya, kalau pikiran saya sih sebenarnya seperti itu saja, nggak usah pakai tabel-tabel kalau saya ya. Agak lancing sedikit sebenarnya.
Tapi itu menurut saya kayak gitu lebih efektif. Untuk memasukkan jurnal sama bukunya kan 55 tuh, itu di bagian apa Pak? Nah, Pendahuluan. ayo siapa? Ya boleh, ya. Siapa yang bisa menjawab nih? Dimasukkannya di bagian mana? Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Di pendahuluan Pak, di tengah atau awal? Iya, itu ya Pak Holik ya, atau semuanya. Boleh dicatat, kalau nggak ingat boleh dicatat. Jadi di pendahuluan dan di awal, pendahuluan awal dan tengah, jangan di akhir, awal dan tengah saja. Masukkan aja semuanya di situ. Tapi jangan terlalu panjang. Pengertian, satu paragraf, referensi, langkah-langkah, satu paragraf, referensi, fungsi dan manfaat, satu paragraf, referensi, gitu. Nah, dan di mana Ibu Vivi? Setelah pendahuluan dan yang wajib di mana? Nah, Ibu Vivi di mana Ibu Vivi? Masih ingat nggak? Itu yang lain di mana? Tuh saya baru saja menyampaikan. Mana di mana? Aduh. Di bagian metode penelitian. Bagian mana? Pengertian apa? Pengertian PPK, Pak. Bukan PPK. Iya, PTK. Penelitian. Iya, saya salah dengar. Penelitian tindakan kelas. Iya, saya sudah mulai ngantuk ini. Penelitian tindakan kelas, pengertiannya apa? Pakai referensi. Nah, itu masukkan juga. Jadi ingat, tolong dicatat bagi yang mendengar. Memasukkan tugas di format karya ilmiah itu, masukkan saja dulu sementara di pendahuluan awal dan tengah. Nomor 2, di wajib di bagian metode penelitian. Bawahnya adalah pengertian dari penelitian tindakan kelas. Apa? Pakai referensi. Kan pengertian penelitian tindakan kelas kan bisa jadi 2 referensi itu bila 2 berbeda sumbernya. Banyak, bisa lebih itu dari 10. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu paling lambat 4 Mei. Tapi kalau kita webnya adalah sebelum 4 Mei, tolong selesaikan sebelum itu biar kita bisa lanjut lagi di bagian tweet 2. Tweet 2 itu kan dia menulis referensi dan juga kita langsung praktik untuk menyelesaikan abstrak, pendahuluan, dan metode. Kenapa hasil belum? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa hasil pembahasan belum? Nggak termasuk dalam schedule kita web 2? Ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa? Kan saya bilang tadi. Ya, karena. Nah, itu Bapak Abdillah. Bagus. Karena menunggu dari hasil PKP. Kita tunggu itu. Makanya kita selesaikan duluan gitu. Saya mau gercep aja. Jangan nanti itu ya saya kasih tahu nih. Nanti di UT itu di akhir perkuliahan itu sistemnya sering error biasanya. Pasti di situ nanti yang menjadi keluh kesah teman-teman tuh biasanya. Pak, nggak bisa dikirim. Pak, error. Pak, nggak bisa masuk aplikasi. Itu pasti kayak gitu. Karena dia semua orang, ribuan orang mahasiswa UT baru aktif di akhir-akhir. Nah, lalu sibuk dia. Kalau kita di awal-awal harus sibuknya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau ditanya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nah, kalau tidak ada, ya silakan Bapak Holik dulu, silakan. Untuk formatnya itu nanti dikirim di e-learning ya Pak ya? Ya, saya kirim di grup WA boleh, grup WA saja. Ya, nanti 2 saya kirim. Yang pertama tugas 1 versi dari UT-nya, yang tabel-tabel itu terserah mau pilih yang mana. Yang kedua format asli karya ilmiahnya. Nah, itu saya kirim keduanya insyaallah. Nah, kalau Bapak Abdillah ada yang mau ditanyakan? Pak, mohon izin Pak, mungkin saya tidak bisa melanjutkan untuk web yang sisanya ini, maksudnya pertemuan ini, karena
Kayak saya sekarang posisinya kritis, ini di sebelah saya. Saudara-saudara saya sudah datang gitu. Mohon izin Pak nggih. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu aja. Iya Pak. Ini Ya, semoga mulai cepat tadi sembuh, Pak. sebetulnya saya dipanggil, cuman saya masih belum ngerti gitu. Oh iya. Iya Pak. Iya Pak, semoga cepat sembuh Pak. Iya, mohon maaf Pak. Terima kasih. Iya. Sebelum itu kita foto dulu Pak. Sebelum itu saya screenshot dulu supaya Bapak masuk Yang lainnya aktifkan kameranya. Kita akan menjadi bukti untuk pertemuan web yang pertama ini. Ya, harus yang ganteng-ganteng ya, harus yang cantik-cantik nih. Sudah. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kalau Bapak bilang mau keluar, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum. Baik, salam. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh kita tutup pembelajaran kita. Tapi yang merasa baru masuk atau tidak paham, nanti diulang lagi, lihat lagi nanti rekamannya ya. Insya Allah lengkap sudah. Maksud saya tuh kalau bisa saya nggak 2 kali gitu. Web 2 menjelaskan yang sama. Pak, jurnalnya ada berapa Pak? Nah kalau bisa nggak ada lagi sih seperti itu. Jadi cari tahu dulu gitu. Ya, jadi intinya kita mengerjakan tugas 1. Tugas 1 ada 2 format. Format dari UT yang tabel-tabel itu, atau mau praktis pakai format yang karya ilmiah saja langsung. Judulnya masukkan, namanya masukkan, semuanya dimasukkan. Yang belum, hasil aja belum. Abstrak itu jangan diedit dulu, nanti kita edit sama-sama. Mungkin seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya senang sekali Bapak Ibu sudah bersedia hadir. Kepada Ibu Lina, mungkin Ibu Lina bisa dibantu oleh anaknya atau saudaranya atau teman kerjanya ya Ibu Lina ya. Pokoknya Ibu Lina harus semangat. Ya Pak. Lagi kurang fit Pak. Nggak apa-apa Ibu, semoga cepat sembuh juga Bu. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sudah saya screenshot tadi. Nah, insya Allah nanti saya absen. Itu saja. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mengeluarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Silakan keluar dari Teams boleh. Boleh.